Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adikku, teman-temanku pada hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ke penjelasan materi pada hari ini, yaitu kejujuran. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, apa sih arti jujur itu? Nah, jujur dalam bahasa Arab, kata jujur itu bermakna siddiq atau asidku, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Nah, sedangkan secara istilah, jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, pembagian sifat jujur sendiri menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur atau benar itu sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya itu selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Nah, setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Kemudian yang ketiga itu, barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, di situ maksudnya apa? Ia termasuk jujur jenis ini, menepati janji termasuk jujur. Kemudian yang keempat, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, yaitu beramal dengan sesungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi yang tegaknya selalu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur, yaitu yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, kandungan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 sendiri, yaitu ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun yang bertalian dengan urusan atau kehidupan duniawi, karena hanya dengan demikian mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawannya sendiri. Adapun dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, dalam kandungan surat At-Taubah ayat 119 yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dengan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaannya serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang ditetapkan dan menjauhi segala larangan yang ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaannya, kebenarannya, dan kejujuran mereka. Nah, janganlah bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikannya mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Nah, kandungan dari hadis tersebut itu nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketidakbohonganku kepada beliau sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah telah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perbuatan. Adapun perbedaan antara jujur dan dusta. Yang pertama, jujur itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sedangkan dusta itu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian jujur itu merupakan petunjuk dan jalan menuju surganya Allah, sedangkan dusta itu petunjuk dan jalan menuju nerakanya Allah. Yang ketiga, jujur itu sifat para nabi dan rasul-rasul Allah, sedangkan dusta itu adalah ciri orang-orang munafik. Yang terakhir yaitu kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, sedangkan kedustaan sendiri menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, hinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, ciri-ciri orang munafik sendiri ada 3, yaitu bila berkata, dia selalu berbohong. Nah, yang kedua, bila dipercaya, ia selalu berdusta. Sedangkan yang ketiga, apabila berjanji, ia selalu mengingkari. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, ada 3 hal yang diperbolehkan untuk berdusta. Hanya 3 hal saja ya. Yang pertama, ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua itu ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa yang dicari tidak ada. Kemudian yang ketiga itu ketika ucapan dusta itu mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Baik, terima kasih untuk teman-temanku dan adik-adikku semua yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan berkah juga ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.